Konsep green life atau hidup berkelanjutan tidak selamanya memberikan keadilan. Hal ini dikatakan oleh peneliti dan pegiat Sajogyo Institute Eko Cahyono dalam sebuah diskusi publik dengan tema Green Living Merawat Bumi Anak Muda, Senin 2 Oktober 2023. Banyak kebijakan mengatasnamakan green development, green economy, green city, dan lain-lain. Ternyata tidak otomatis itu punya dimensi untuk green itu sendiri. Dia hanya cover gitu. Dia hanya topeng yang sebenarnya nggak ada dimensi keadilan ekologisnya. Justru bertolak belakang dari nama itu sendiri. Eko mencontohkan seperti peristiwa yang terjadi di Pulau Rempang, di mana pembangunan yang disebut sebagai Eco City itu justru menggusur masyarakat yang telah tinggal di sana. Kasus terakhir kita tahu ada Eco City di Rempang. Judulnya pakai Eko macam-macam mas, ada Eko Cahyono, ada Eko Park, ada Geopark dan lain-lain. Ternyata Eko tidak menjamin keadilan di dalamnya. Ngomong Green City kok gusur sih? Ada kasus banyak ngomongnya Green City kok gusur rakyat. Lalu green apa ini? Pada kesempatan yang sama, Eko juga menyebut proyek IKN yang selalu dikatakan sebagai Green Life atau Smart City justru tidak memenuhi human security. Ia mencontohkan hal yang terjadi pada suku Balik yang merupakan suku asli Kalimantan. Mereka dianggap tidak memiliki hak atas tanahnya di wilayah IKN. Bahkan mereka disebut akan digusur. Human security itu ada 7 faktor. 1, pangan, lingkungan, politik, ekonomi, personal, dan komunitas. Nah, syarat-syarat ini yang kami tagih, kami lihat di lapangan. Kenapa? Karena IKN itu ngomongnya Green City dan Smart City. Mestinya terpenuhi dong syarat-syarat itu. Ternyata setelah kami cek di lapang, kami menemukan sebaliknya. Misalnya mas, suku Balik, komunitas suku Balik ini orang asli sana. Sampai nama Balik itu dipakai Balikpapan, itu dianggap tidak punya hak atas tanahnya di wilayah IKN. Bahkan dia akan di-resettlement, digusur dari ruang hidupnya sendiri. Kenapa? Katanya mereka nggak punya hak ulayat. Lebih lanjut, Eko menyebutkan suku Bajo yang nasibnya juga tak jauh berbeda dengan suku Balik. Padahal, menurutnya, masyarakat suku Bajo sudah sejahtera dengan mengandalkan kekayaan alam yang ada di lingkungan mereka. Ada suku Bajo di wilayah Pasir Penajam, itu di Teluk Balikpapan, itu ada 4 RT mas, itu hidup lebih dari 30 tahun di sana. Aturan agraria menyebut orang kalau 20 tahun berturut-turut punya hak atas tanah di sana. Tapi ini mau diresettlement untuk pangkalan tentara. Jadi pertanyaan saya, greennya apa? Smart City apa? Masa smart gusur rakyatnya sendiri? Kan tugas negara itu mensejahterakan rakyat. Kalau rakyat sudah sejahtera dengan caranya, harusnya tinggal diakui saja kan. Teluk Balikpapan itu, mas, oleh masyarakat suku Bajo itu menghidupi mereka dengan sejahtera. Mereka itu 100% kebetulan muslim. Saya tanya indikator sejahteranya apa? 15-20 orang haji setiap tahun. Itu indikator paling sederhana. Lalu saya menelisik lebih jauh, mereka bisa mengelola hasil laut mas. Misalnya ikan, terus rajungan, mereka produksi di terasi, kerupuk. Bahkan mereka ternyata supplier utama untuk kepiting soka yang terkenal di Balikpapan itu. Yang dibuat lunak itu mas. Selain itu, Eko juga khawatir kata Eco dan Green hanya menjadi judul semata. Nah, dengan begitu harapan saya, kalau mau menyebut green, ya, Green City, jangan aspeknya hanya lingkungan, tapi juga aspek keadilan. Itu tadi yang saya sebut, mas. Saya khawatir kalau green itu hanya menjadi judul, misalnya di sekitar IKN nanti ditanemin tanaman-tanaman. Ya kalau kayak gitu baru tadi shadow green itu, belum deep green. Yang saya harapkan adalah kalau mengatakan Green City itu memang benar-benar bukan hanya baik secara lingkungan, tapi juga berkeadilan kepada manusia yang hidup sekitarnya.